Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Septia Melanda Putri akan menjelaskan alat-alat ucap pada manusia. Berikut pembahasan yang akan dibahas pada video tersebut, yaitu 1. Pengertian alat ucap, 2. Jenis-jenis alat ucap, 3. Fungsi dan cara penyebutannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian alat ucap. Menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 48, alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam penguapan bunyi. Berdasarkan pendapat tersebut, alat ucap merupakan alat yang ada pada tubuh manusia memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya bunyi, baik itu bunyi bersuara atau tidak bersuara, maupun bunyi vokal dan konsonan. Contoh dan penjelasan. Alat ucap berupa pita suara mengeluarkan bunyi S yang ditemukan pada kata lepas. Bunyi tersebut dihasilkan dari pita suara yang posisinya terbuka agak lebar. Bunyi tersebut dinamakan bunyi voiceless atau bunyi tanpa suara karena ketika pita suara dalam keadaan terbuka agak lebar, ia tidak mengalami getaran yang dihasilkan bunyi bersuara. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis alat ucap. Yang pertama paru-paru, yang kedua batang tenggorokan, 3 pangkal tenggorokan, 4 pita suara, 5 krikoid, 6 tiroid, 7 aritenoid, 8 rongga anak teka, 9 epiglotis, 10 akar lidah, 11 punggung lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak teka, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, dan yang terakhir 25 rongga hidung. Alat ucap yang akan kita bahas yang pertama yaitu paru-paru atau lungs. Yulianti Ria dan Unsiah Frida tahun 2018. Paru-paru atau lungs merupakan komponen subglotal dalam organ wicara manusia. Fungsinya, selain menjadi komponen subglotal dalam alat ucap manusia, paru-paru memiliki fungsi utama dalam pernapasan, yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Bunyi yang dihasilkan. Paru-paru tidak menghasilkan bunyi spesifik seperti alat ucap lain. Namun, tanpa paru-paru sebagai modal dasar penghasil bunyi, tentunya alat ucap lain tidak akan berfungsi dengan baik. 2. Batang tenggorokan atau trakea. Bagus Triadi, Rai, dan Juwita MH dan Ratna tahun 2021. Bunyi dapat dihasilkan karena adanya udara yang masuk melewati trakea atau biasa disebut kerongkongan. Fungsinya yaitu selain berfungsi sebagai tempat masuknya udara, batang tenggorokan juga berfungsi untuk menyalurkan udara dari dan menuju paru-paru. Bunyi yang dihasilkan, trakea tidak menghasilkan bunyi-bunyi spesifik seperti alat ucap lain, namun tanpa trakea sebagai tempat masuknya udara sehingga menghasilkan bunyi, tentunya alat ucap lain tidak akan berfungsi dengan baik. 3. Pangkal tenggorok atau laring. Irfandi Doli dan Rahma Sukri 2015, laring memainkan peranan sentral dalam mengkoordinasikan fungsi saluran pencernaan, pernafasan atas termasuk respirasi, berbicara, dan menelan. Fungsinya sebagai tempat kotak suara, titik dalam laring terdapat pita suara yang dapat bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi, baik bunyi dalam berbicara, bernyanyi, maupun berteriak. Bunyi yang dihasilkan. Laring menghasilkan bunyi laringal atau konsonal laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang dikeluarkan digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan seperti bunyi H, misalnya bunyi H yang terdengar saat mengelafalkan kata pisah. 4. Pita suara atau vocal cord. Sinaga Theodora tahun 2014. Suara manusia memiliki timbre atau warna suara yang berbeda-beda yang diakibatkan bentuk pita suara. Fungsinya, pita suara adalah bagian dari laring yang berfungsi untuk menghasilkan suara.
Bunyi yang dihasilkan. Pita suara menghasilkan hambatan pita suara yang menghasilkan 4 posisi pita suara, yaitu terbuka lebar atau posisi bernapas normal, terbuka agak lebar menghasilkan bunyi tak bersuara atau voiceless seperti K, T, P, S. Terbuka sedikit lebar menghasilkan bunyi bersuara seperti B, D, G, M, N, dan tertutup sama sekali menghasilkan bunyi hamzah atau vokal. Misalnya pita suara dengan posisi terbuka sedikit lebar menghasilkan bunyi B pada kata beliau. Yang kelima, krikoid. Adnan Inheri, M, dan Asmi LAO dan Adamiyah Robiatul tahun 2022 halaman 47 menjelaskan tentang kartilago tiroid terletak di bawah kartilago tiroid berupa cincin lebih kecil dan tebal. Krikoid atau tulang rawan bercincin yang tidak berpasangan membentuk dasar laring. Fungsinya, tulang rawan krikoid berfungsi sebagai tempat tersambungnya berbagai ligamen, tulang rawan, otot, dan memfasilitasi pembukaan serta penutupan saluran udara dan produksi suara. Bunyi yang dihasilkan. Krikoid tidak menghasilkan bunyi-bunyi spesifik seperti alat ucap lain. Namun, tempat krikoid sebagai memfasilitasi pembukaan serta penutupan saluran udara dan produksi suara. Tentunya alat ucap lain tidak akan berfungsi dengan baik sehingga proses keluarnya bunyi bahasa tidak berjalan dengan baik. 6. Tiroid atau lekum. Sayuti A.N. Ahmad tahun 2012 halaman 12. Kerongkongan terdiri dari 3 tulang rawan. Pertama adalah tiroid yang terletak di bagian atas dengan bentuk setengah lingkaran. Fungsinya, tiroid berfungsi sebagai pelindung pita suara. Bunyi yang dihasilkan. Tiroid tidak menghasilkan bunyi spesifik seperti alat ucap lain. Namun, tanpa tiroid sebagai pelindung pita suara, tentunya proses keluarnya bunyi bahasa tidak akan berjalan dengan baik. 7. Aritenoid. Mutakin Arif tahun 2012 halaman 6. Kartilago aritenoid adalah sepasang kartilago yang menjulang di belakang krikoid. Fungsinya, aritenoid berfungsi untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi yang terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses pertama, proses vokal, yaitu bagian yang berfungsi untuk menarik pita suara saat berbicara atau bernyanyi. 2. Proses muskular, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot yang membantu menggerakkan pita suara. Yang ketiga, proses lateral, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat meletakkannya ligamen yang menghubungkan tulang rawan aritenoid dengan tulang rawan krikoid. Bunyi yang dihasilkan. Aritenoid tidak menghasilkan bunyi-bunyi yang spesifik seperti alat ucap lain. Namun, tanpa kehadiran aritenoid sebagai organ alat ucap, tentunya proses keluarnya bunyi bahasa tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. 8. Rongga kerongkongan atau faring. Fernandez Grogi James tahun 2017. Faring merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Fungsinya, secara umum fungsi faring adalah membantu sistem pencernaan dan pernafasan agar bisa berjalan baik. Namun dalam pernafasan, mengeluarkan bunyi bahasa, faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Fungsi yang dihasilkan. Faring menghasilkan bunyi yang disebut faringal. Fungsi faringal adalah bunyi yang dihasilkan di dalam rongga faring. Faring bersama dengan radix, akar lidah, menghasilkan bunyi H. Misalnya bunyi H yang terdengar saat melafalkan kata hirup. 9. Epiglotis. Halimah Dewi Nur tahun 2020. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara.
Fungsi katup epiglotis ini tidak lain menutup tenggorokan saat makan, sehingga makanan tidak terhirup dan masuk ke saluran pernafasan. Selain itu, epiglotis juga berfungsi untuk membantu beberapa aspek produksi suara dalam bahasa tertentu. Bunyi yang dihasilkan, epiglotis menghasilkan bunyi ujaran konsonan epiglotal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menghasilkan konsonan letup. Katup napas atau epiglottal stop dilepaskan sebagai konsonan getar, sehingga bunyi K, misalnya bunyi K yang terdengar saat melafalkan kata khatam. Bunyi ini terjadi karena konsonan letup dilepaskan menjadi konsonan getar. 10. Akar lidah. Maulidiasari Muammar M. dan Nur Faizah M. tahun 2020. Akar lidah terletak di antara tulang hyoid dan juga bagian rahang bawah lidah. Punggung pada bagian akar ini mempunyai posisi duduk di bagian orofaring. Fungsinya, akar lidah memiliki fungsi sebagai penggerak lidah karena tanpa adanya akar lidah tak akan bisa bergerak bebas. Bunyi yang dihasilkan. Akar lidah bersama-sama dengan dinding kerongkongan menghasilkan suatu bunyi radikofaringal, seperti bunyi H. Misalnya bunyi H yang terdengar ketika mengucapkan kata hana. Bunyi ini terjadi karena akar lidah bertemu dengan dinding kerongkongan. 11. Pangkal lidah. Tijeng So Tijiao tahun 2019. Pangkal lidah terletak di atas glotal dan suara yang dihasilkan disebut vokal atau konsonan sentral secara horizontal atau belakang karena dominasi gerakan pangkal lidah. Fungsinya, fungsi pangkal lidah yang pertama adalah membuat lidah bisa merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Selain itu, pangkal lidah juga memiliki fungsi sebagai titik pusat dari adanya bunyi konsonan dan vokal. Bunyi yang dihasilkan. Pangkal lidah menghasilkan bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang terjadi karena bertemunya dorsum atau pangkal lidah dengan volum langit-langit lunak, seperti bunyi K, G, dan N. Misalnya pada bunyi K yang terdengar ketika mengucapkan kata kelu. 12. Tengah lidah. Abidin Yunus tahun 2019. Lidah terdiri dari 5 bagian, yaitu akar lidah, root, tongu, pangkal lidah atau dorsum, tengah lidah atau medium, daun lidah atau lamina, dan ujung lidah atau apex. Fungsinya, tengah lidah berfungsi sebagai pengecap rasa dan menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan, seperti bunyi stop, bunyi lateral, dan bunyi getar. Bunyi yang dihasilkan, selain menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan, medium atau tengah lidah menghasilkan bunyi konsonan atau bunyi mediopalatal, yaitu bunyi yang terjadi akibat tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit keras. Contoh bunyi dari konsonan ini adalah C, J, N, dan Y. Misalnya bunyi J pada kata janji. Bunyi ini terjadi karena tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit keras. 13. Daun lidah. Irfan Muhammad tahun 2018. Lidah adalah bagian mulut yang tersusun atas kumpulan otot tak bertulang. Fungsinya, lidah berperan penting dalam penempatan posisi dan menelan makanan. Selain itu juga, daun lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan, daun lidah yang menghasilkan bunyi laminoalveolor, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan gusi atas sehingga menghasilkan bunyi N. Misalnya bunyi N yang terdengar pada saat pengucapan kata nama. Bunyi ini terjadi karena daun lidah menyentuh atau menghampiri alveum atau gusi atas. 14. Ujung lidah. Kurniasih Wida tahun 2021. Ujung lidah adalah bagian lidah yang terletak pada bagian paling depan. Fungsinya, ujung lidah berfungsi mengembalikan makanan, proses berbicara, merasakan makanan, dan membantu proses menelan.
Bunyi yang dihasilkan apek ujung lidah bersama dengan alveolum gusi atas menghasilkan bunyi apikoalveolar seperti pada bunyi T, D, I, N, dan R. Misalnya pada bunyi T pada kata tidak. Bunyi ini terjadi karena suara menghambat udara kemudian diletupkan oleh artikulator atau konsonan letup. 15. Anak teka Pansuri Hamzah dan Saputro Yarno Eko tahun 2022. Uvula ini merupakan anak teka yang berbentuk daging menggantung setelah langit-langit lunak. Fungsinya, anak teka atau uvula berfungsi sebagai mengatur lalu lintas udara. Bunyi yang dihasilkan, anak teka menghasilkan bunyi uvular, yaitu bunyi yang terjadi karena bertemunya dorsum atau pangkal lidah dan uvula atau anak teka, seperti pada bunyi Q dan X. Misalnya bunyi Q pada katar, bunyi ini terjadi karena pangkal lidah bersentuhan dengan anak teka. 16. Langit-langit lunak Hakim Rahmi Fanani tahun 2022. Langit-langit lunak adalah lipatan fibromuskular bergerak yang tersuspensi dari langit-langit keras di posterior. Fungsinya, langit-langit lunak adalah mencegah makanan masuk ke rongga hidung. Selain itu, langit-langit juga berperan dalam proses penghasilan bunyi. Bunyi yang dihasilkan, velum menghasilkan bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang terjadi karena bertemunya dorsum atau pangkal lidah dengan velum atau langit-langit lunak, seperti pada bunyi K, G, dan N. Misalnya bunyi G pada kata gapai. Bunyi ini terjadi karena bertemunya pangkal lidah dengan langit-langit lunak. 17. Langit-langit keras Jackson Lewis tahun 2021. Langit-langit keras adalah subbagian tulang tengkorak yang membentuk hampir 2/3 dari seluruh langit-langit. Fungsinya, langit-langit keras berfungsi memungkinkan cairan dapat masuk ke tubuh dan sebagai pengunyah. Selain itu, langit-langit berperan juga dalam proses penghasil bunyi. Bunyi yang dihasilkan, palatum menghasilkan bunyi mediopalatal, yaitu bunyi yang terjadi akibat tengah lidah bersentuhan dengan langit keras. Contoh bunyi dari konsonan ini adalah C, J, N, dan Y. Misalnya bunyi Y pada kata bayangan. Bunyi ini terjadi karena langit-langit keras bersentuhan dengan tengah lidah. 18. Gusi lengkung kaki gigi Priyantoko Putri dan Risma N. Hasanuddin Cahyo tahun 2023. Gusi atau alveolum adalah jaringan lunak yang berwarna merah muda yang disebut juga sebagai wilayah kaki dentum. Fungsinya, gusi berfungsi sebagai lengkung kaki gigi alveolar atau gums yang menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan apikodenta, bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah artikulator dengan daerah lengkung gigi atau titik artikulator, seperti bunyi T, D, dan N. Bunyi apikopalatal, bunyi yang dihasilkan ujung lidah dan pangkal gigi, seperti bunyi T dan D. Misalnya bunyi N pada kata intonasi apikodental dan bunyi D pada kata madu atau apikopalatal. 19. Gigi atas Pratiwi Sukma dan Indrawan Zainal tahun 2015. Gigi adalah bagian keras yang terdapat di dalam mulut dari banyak vertebrata. Fungsinya, gigi atas berperan penting dalam proses keluarnya bunyi bahasa sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan, gigi atas menghasilkan bunyi apikodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dengan gigi atas, seperti bunyi T, D, dan N. Misalnya bunyi D pada kata dari. Bunyi ini terjadi karena gigi atas bersentuhan dengan ujung lidah. 20. Gigi bawah Sukarsi Sylvia dan Aida
Mauliadi tahun 2019. Gigi merupakan bagian dari alat penggunaan pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Fungsinya, gigi bawah berfungsi sebagai pelengkap di atas yang digunakan manusia dalam proses pengunyah dan menggigit makanan. Selain itu, gigi juga berfungsi sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan, gigi bawah menghasilkan bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bibir dengan gigi bawah, seperti bunyi V dan F. Misalnya bunyi V yang ada pada kata fakta. Bunyi ini terjadi karena gigi bawah bersentuhan dengan bibir. 21. Bibir atas. Aulia Fasya dan Hidayat Bambang dan Malinda Yuti tahun 2018. Bibir atau disebut juga labia adalah lekukan jaringan lunak yang mengelilingi bagian yang terbuka dari mulut. Fungsinya, bibir atas berfungsi sebagai artikel lapor pasif yang bekerja sama dengan bibir bawah sebagai anti pelapor aktifnya. Bunyi yang dihasilkan, bibir menghasilkan bunyi bilabial, yaitu bunyi yang terjadi karena adanya dua bibir atas dan bawah yang saling bersentuhan, seperti bunyi B, P, W, dan M. Misalnya bunyi B pada kata bila. Bunyi ini terjadi karena kedua bibir atas dan bawah yang selalu bersentuhan. 22. Bibir bawah. Jahan Parwar et al. Tahun 2011. Bibir bawah terbentang dari bagian atas sisi vermilion sampai pada bagian komisura pada bagian lateral dan ke bagian mandibula pada bagian inferior. Fungsinya, bibir bawah berfungsi sebagai artikulator aktif bekerja sama dengan bibir atas bagian artikulator pasifnya. Bunyi yang dihasilkan, bibir menghasilkan bunyi bilabial, yaitu bunyi yang terjadi karena adanya dua bibir atas dan bawah yang saling bersentuhan, seperti bunyi B, P, W, M. Misalnya bunyi P pada kata panda. Bunyi ini terjadi karena kedua bibir atas dan bawah yang saling bersentuhan seperti memeras. 23. Mulut. Abi Kurniawan tahun 2017. Mulut adalah rongga berbentuk oval yang menjadi pintu masuk makanan, minuman, dan udara ke dalam tubuh. Fungsinya sebagai artikulator, yaitu alat ucap yang membantu bunyi bahasa. Pertama-tama, udara akan melewati pita suara di laring, kemudian pita suara akan bergetar sehingga mulut bisa mengeluarkan suara. Bunyi yang dihasilkan, mulut menghasilkan berbagai bunyi, baik bunyi vokal A, I, U, E, O maupun konsonan B, C, D, dan lain-lain. Karena mulut adalah tempat keluarnya bunyi bahasa. Misalnya, ketika kita menyapa seseorang dengan kata hai, sehingga orang yang disapa mendengar sapaan tersebut, bunyi tersebut dapat terjadi karena udara melewati pita suara di laring, kemudian pita suara bergetar sehingga mulut bisa mengeluarkan suara. 24. Rongga mulut. Hakim Rahmi Fanani tahun 2022. Rongga mulut adalah daerah yang terdiri dari vestibulus oris. Fungsinya, rongga mulut berperan dalam proses pencernaan makanan dan minuman. Selain itu, rongga mulut juga berperan dalam proses pembentukan bunyi. Bunyi yang dihasilkan, rongga mulut menghasilkan bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan velik pada dinding faring. Jika bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal atau bulat seperti vokal U dan O. Sedangkan jika bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar seperti vokal A dan I. Misalnya bunyi U pada kata untuk. Bunyi ini terjadi karena udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan velik pada dinding faring. 25. Rongga hidung. Sulistiorini Dwi Ermafuanti dan Susilo Ani tahun 2021.
Rongga hidung merupakan bagian pertama dari sistem pernapasan yang berhubungan dengan dunia luar melalui lubang hidung luar. Fungsinya, rongga hidung berfungsi sebagai alat penciuman, pernafasan, dan kekebalan tubuh. Dalam proses pengeluaran bunyi bahasa, rongga hidung berperan sebagai pembentuk bunyi bahasa. Bunyi yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut dengan bunyi nasal, atau biasa dikenal dengan bunyi sengau. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung, seperti bunyi M, N, dan eng. Misalnya bunyi eng yang terdengar ketika mengucapkan kata ngantuk. Itulah penjelasan dari 25 alat ucap pada manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.